yang diluncurkan pertama kali oleh Presiden bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia di Bali 31 Desember 2002 jam 00 waktu Indonesia Tengah untuk mencanangkan pada saat itu 2003 sebagai tahun perdamaian di Indonesia. Peluncuran Gong Perdamaian Dunia yang pertama di Bali sesungguhnya adalah atas prakarsa dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu beliau sebagai Menko Polhukam. Hati-hati dirinya. Kedua kali Gong Perdamaian Dunia ini dibunyikan oleh Sekretaris Jenderal PBB di Jenewa, Swiss, Eropa pada 5 Februari 2003 untuk membuka Second Global Summit on World Peace yang dihadiri para tokoh-tokoh dunia yang berasal dari 179 negara. Selanjutnya dibawa keliling bumi untuk membuka berbagai event internasional guna mengembangkan pesan-pesan mulia perdamaian dunia yang datang dari Indonesia. Gong Perdamaian Dunia yang sekarang berada di depan kita ini akan ditempatkan secara permanen di Taman Pelita, Kota Ambon, Maluku, dalam rangka Hari Perdamaian Dunia tahun 2009. Jadi besok kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jalan-jalan ke Kota Ambon, pasti akan melihat gong ini akan ada di sana. Upaya mulia penempatan Gong Perdamaian Dunia di Ambon merupakan gagasan terpadu dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur Provinsi Maluku, dan Presiden Komite Perdamaian Dunia. Gong Perdamaian Dunia yang akan ditempatkan di Kota Ambon merupakan simbol perdamaian dan hendaknya menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat perdamaian dan disejajarkan dengan kota-kota perdamaian lainnya yang ada di dunia. Ini juga mengakhiri bahwa setelah masa konflik yang lalu kita berdoa dan berharap bahwa itulah yang terakhir, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Selain acara pelepasan Gong Perdamaian Dunia di Desa Pelajan Melongo, Jeporo, Jawa Tengah, Jepara ya, gitu, Jawa Tengah, akan didirikan pula situs pusat bumi yang merupakan tempat penyatuan kumpulan tanah dari 200 negara yang sudah dikumpulkan oleh anggota Komite Perdamaian Dunia dari seluruh dunia sejak tahun 99. Penyatuan tanah dari 200 negara ini merupakan simbolisasi menyatunya umat manusia dalam satu tempat serta mempertegas bahwa semua manusia berasal dari tanah dan bumi yang sama. Situs pusat bumi di Desa Pelajan Melongo, Jawa Tengah adalah yang pertama dan satu-satunya di dunia, sehingga pada masa yang akan datang menjadi destinasi atau menjadi kunjungan terakhir dari manusia yang berasal dari seluruh dunia. Umat manusia dari seluruh dunia akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, datang ke Jawa Tengah, dan datang ke Kabupaten Jepara mengunjungi lokasi pusat bumi. Sekarang ini wisatawan kita jumlahnya masih sekitar 5-6 juta orang. Mudah-mudahan nanti besok kalau sudah selesai pusat situs ini setiap tahun bisa meningkat. Mudah-mudahan bisa 60 juta wisatawan asing mampir ke Indonesia. Nanti sekitar 30% dari jumlah penduduk. Sebab di Singapura jumlah wisatawannya adalah 9 juta, artinya 200% dari jumlah penduduknya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini pula dapat saya sampaikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya upaya penanggulangan kemiskinan dengan 3 kelompok program atau sering disebut dengan klaster. Yang pertama, yaitu klaster bantuan dan perlindungan sosial yang sifatnya charity,
Yang kedua adalah klaster pemberdayaan masyarakat, dan ketiga adalah klaster pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Untuk klaster yang pertama, yaitu klaster bantuan dan perlindungan sosial, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan pula upaya pemerintah melalui program Raskin 2009 telah disediakan bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran dengan jatahnya 15 kg per rumah tangga per bulan, diberikan selama 12 bulan atau 1 tahun dengan harga tebus yang hanya sepertiganya, yaitu Rp1.600 per kilogram di titik-titik distribusi. Harga beras tersebut sesungguhnya adalah Rp5.500 per kilogram, sehingga pemerintah memberi subsidi sebesar Rp3.900 per kilogram. Oleh karena itu harga tebusnya hanya sebesar Rp1.600 per kilogram. Jadi untuk beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran harus sebanding dengan harga beli sebesar Rp5.500, bukan Rp1.600. Walaupun penyaluran Raskin tahun 2009 agak terlambat, oleh karena kita menunggu data hasil PPLS tahun 2008, tetapi realisasi penyaluran Raskin secara nasional untuk Pagu Januari sampai dengan 2 November 2009 telah mencapai 88,13% atau 80,85% untuk Pagu sampai dengan Desember 2009. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, realisasi telah mencapai 85,59% terhadap Pagu atau 93,37% terhadap rencana bulan Januari sampai dengan November 2009. Khusus untuk Kabupaten Jepara, realisasi penyaluran beras miskin untuk bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2009 telah mencapai 83,33% terhadap Pagu 2009 sebesar 15.696.360 kg. Saya berharap penyaluran ini terus-menerus diperbaiki sehingga Pagu beras miskin untuk Kabupaten Jepara dapat terserap 100%. Pemerintah masih akan tetap menyalurkan beras miskin pada tahun 2010. Jadi tidak perlu ragu-ragu bahwa beras miskin ini akan tetap disalurkan untuk tahun akan datang. Sasaran penerima Raskin sesuai dengan data BPS adalah 17,5 juta karena ada penurunan jumlah warga miskin sebagai hasil dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Saudara-saudara sekalian, sedangkan untuk klaster yang kedua adalah klaster pemberdayaan masyarakat dengan instrumen PMP Mandiri yang pertama kali diluncurkan oleh Bapak Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007 yang lalu. Lokasi dan alokasi bantuan langsung masyarakat PMPM Mandiri setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan. Perlu diketahui bahwa PMPM Mandiri mendapatkan respon yang baik dari warga masyarakat dan banyak membantu untuk pemberdayaan masyarakat. Jawa Tengah juga meningkat tahun yang lalu sebesar 1,1 triliun, tahun ini meningkat menjadi 1,2 triliun.